Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat para semoton umat Hindu dan sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Ya. Untuk sore hari ini kita akan membawakan sebuah materi ya yang mengenai dunia misteri, dunia mistik atau dunia perhantuan ya. Ya, untuk itu selama ini kan banyak netizen yang bertanya ya, apakah di Hindu itu mengenal hantu, ya, jin, genderuwo dan lain sebagainya. Dan bagaimana jika rumah seseorang yang berhantu, bagaimana untuk mengatasinya? Ya, untuk itu kita akan ngobrol bersama narasumber kita, yaitu Bapak Imade Partana SH, ya. Selamat sore Pak Made. Selamat sore Pak Bayan. Ya, tapi kabarnya Pak Made? Becek-becek. Waduh, ampun swing ya. Enggak bertemu nih. Ya. Ya. Oke, Pak Made, hari ini kita seperti itu yang tadi udah kupas di awal ya mengenai dunia misteri ya. Ya. Nah, ini para netizen ada beberapa yang penasaran ya. Nah, apakah di Indo tuh ada dunia lain atau dunia misteri atau hantu, jin dan lain sebagainya? Ya. Monggo Pak Made, silakan. Ya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih pemirsa dimanapun berada, pemirsa Moksha Channel yang selalu setia menonton materi-materi yang disajikan oleh Moksha Channel. Nah, berkaitan dengan apakah dunia hantu ya, alam gaib Ya, itu di dalam Hindu itu ada ya. 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 Kalau di dalam Manusmriti, Pak Wayan ya, di kitab Manusmriti, memang ada dikatakan bahwa makhluk-makhluk seperti dewa dan juga sadya, ya sadya itu kalau di dalam agama Islam itu dengan jin. Ya, jadi jin, kalau jadi kalau di Hindu itu jin itu disebut dengan sadya. Sadya. Ya. Jadi yang tergolong dengan sadya atau jin itu adalah asura, butani, pisaka, naga ya. Ya, dan ada beberapa lagi ya. Nah, itu mereka disebut dengan golongan jin kalau dalam bahasa kalau kita menyebut istilah tetangga ya. Ya ada istilahnya jin ya kan. Kalau di dalam Weda itu disebut dengan sadya. Ya. Jadi makhluk jin ya. Jin. Kalau di Hindu disebut dengan sadya. Ya. Nah, makhluk-makhluk ini ya memang ada. Memang ada ya. Bahkan di dalam Weda, kalau kita korelasikan ke Weda, di bumi kita, di semesta kita ini ada yang disebut dengan pitala bumi. Pitala bumi. Iya, jadi ada 7 lapisan-lapisan loka. Ya. Nah, ini sangat menarik Pak Made ya, seperti Pak Made bilang tuh kan ada dimensi lain ya. Nah, bagaimana mengenai hantu ini? Ya, coba silakan Pak Made. Jadi kalau kita bicara hantu, hantu itu kan sebenarnya satu makhluk, satu orang yang telah meninggal. Mungkin karena kecelakaan, karena bunuh diri. Salapati. Artinya dia meninggal tidak sesuai dengan ketentuan hukum alam semesta. Jadi di luar takdir ya kali. Jadi misalnya ada orang dibunuh itu kan salapati ya. Nah, kondisi demikianlah yang menimbulkan sang roh itu dia belum menerima kali ya. Dia belum siap untuk lepas dari badannya. Dimana main dia, pikiran dia masih sangat kuat melekat. Nah, energi kemelekatan inilah yang membuat dia harus mencari badannya. Nah, kayak gentayangan gitu ya. Jadi ini yang dia disebut juga dengan hantu. Kan banyak kita lihat orang melihat penampakan hantu ya ada kuntilanak, ada gondrong, bahkan kalau di Bali nih Pak. Di Bali gimana Pak Made? Di Bali itu ada beberapa jenis
makhluk halus atau yang disebut dengan hantu ini. Misalnya gamang. Gamang ya. Gamang ini makhluk halus yang mereka tinggal di sungai-sungai. Sungai-sungai ya. Ya. Oh, ya, pinggir-pinggiran sungai itu. Ya, ada di pinggiran Gua, sungai, ya. ada di sumber-sumber ya pokoknya di area sungai. Gitu biasa kan. Ya, ya, di sungai. Nah, ini adalah gamang ini adalah ya menjadi gamang ini ya orang yang kalangan salah pati ya. Ya. Kan ada yang meninggal jatuh di jurang, tabrakan, jatuh di jurang, atau nyemplung di laut, ya, di sungai. Ya. Atau dibunuh, dibuang di sana. Nah, di kemelekatan mereka ini dia mencari badan dan mereka tidak hidup di lain yang halus ya. Nah, di dunia gamang. Ada juga tonyo di Bali. Ya, tonyo. Oh, beda ya, tonyo sama gamang. Gamang sama tonyo beda. Jadi kalau tonyo ini dia juga sama di sungai, tapi dia lebih komunitasnya berkelompok-kelompok. Yang katanya nggak ada ini ya, rata dia. Rata. Nggak ada bibirnya ini ya. Dia rata. Kalau gamang dia lebih menyendiri. Kalau tonyo itu berkelompok. Berkelompok. Ya. Dan ini banyak sudah bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang siapa? Gamang apa tonyo? Ya, gamang juga bisa, tonyo juga bisa. Yang untuk ngobati. Ya, untuk macam-macam sesuai dengan. Ya. Nah, kalau dia tidak punya pemahaman spiritual, dia akan memanfaatkan untuk memenuhi tujuannya. Tapi kalau dia seorang yang sudah punya pemahaman spiritual, ya gamang tonyonya justru kita berikan pelimpahan jasa. Maksudnya? Ya, kita kirimkan dia dengan energi cinta kasih agar dia cepat mengalami proses penyempurnaan. Berarti dia memang roh-roh yang gentayangan lah katakanlah ya. Ya, yang berada di alam dimensi yang lain tetapi belum mengalami penyempurnaan. Oke. Nah, jadi di alam gamang, tonyo ya. Itu juga sama seperti di kehidupan manusia ya. Ya, ke pasar. Ya. Begitu. Dia bahkan ada yang bisa mereka menampakkan dirinya pada dimensi yang pas ya. Orang yang melihat dan si yang sama tonyonya itu ya. Nah, kemudian ada gregek tenggek. Apa itu? Gregek tenggek itu ya. Jadi semacam kuntilanak. Ada juga ya di Bali. Jadi kuntilanak. Dia tinggal di pohon yang sepi ya, menyendiri. Nah, ini menyukai anak-anak. Menyukai anak-anak. Jadi ya dia suka bermain dengan anak-anak. Kemudian ada namanya jenis kemamang. Ya, kemamang ini hantu yang jadi kalau di Kalimantan itu ada kuyang ya. Jadi cuma kepala saja. Benar. Sama usus ya. Nah, kalau Pak Wayan pernah nonton film Lia itu ya. Yang kepalanya aja. Jadi kemamang ini hantu yang hanya kepala saja, tanpa badan, tanpa kaki, tanpa tangan. Ya terbang ya. Terbang. Jadi kemamang ya. Ya. Dan dia punya kepalanya itu bolong. Waduh. Bolong. Serem juga. Ada rambutnya darah. Darah. Jadi kemamang ini sangat senang menjali kalau ada orang-orang lagi panen tuh. Dia suka jahilin itu. Jahilin ya. Nah, kemudian ada bererong. Apa belerong? Ya, bererong itu apa namanya ya? Belerong. Kalau di Jawa dikenal dengan tuyul ya. Tuyul. Jadi tuyul kalau di Bali itu disebut bererong itu. Bererong. Tapi ada ya. Ada. Dan itu dimanfaatkan untuk yaitu cari uang. Iya. Ada ya. Ya. Nah, itu memedi, lain lagi. Nah, memedi beda lagi sama tonyo. Beda lagi. Kalau memedi ini dia kan di Bali ada kalau ada anak kecil tuh ada hilang tuh engkau memedi tuh. Engkau memedi. Biasanya sandiakala. Kali kawan kalau jadi itu memedi itu memang suka dia dengan anak kecil ya. Anak kecil tuh. Anak kecil tuh. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis makhluk-makhluk halus tadi ini memang ada di alamnya dia. Gitu. Bahkan medi ini dia umurnya
bisa ratusan tahun. Lebih panjang dari manusia ya? Iya. Ada yang 125 tahun. Nah, ini ada yang saya pernah baca di ada sekelompok yang mereka melakukan riset gitu. Menanyakan beberapa banyak responden di Bali yang pernah mengalami peristiwa ke dimensi tempatnya Momedi, Tonyo itu. Jadi ada itu sengaja. Jadi memang memang alamnya mereka itu kayak Momedi misalnya, alamnya itu ya sama kayak di bumi, cuma redup-redup ya. Redup-redup. Ya. Tidak ada cahaya matahari. Jadi kayak Sandiakala ya. Dan segala aktivitasnya ya sama seperti jual beli ya di pasar gitu. Jadi memang ada dimensi makhluk-makhluk halus itu, hantu. Nah, ini Pak Made, ini banyak sekali pemirsa yang bertanya juga kalau misalnya apakah itu setiap rumah, apalagi rumah tua, apa sudah pasti ada penghuninya. Nah, itu biasanya kan kalau mereka itu banyak juga yang mengalami dia begitu pindah, usahanya nggak menyu baju, atau dia bentroan sama, sering cekcok dan lain sebagainya. Apakah itu ada pengaruhnya Pak Made? Ada ya. Ya. Jadi kita setiap makhluk ciptaan Tuhan, setiap makhluk hidup itu kan memancarkan energi, gelombang dan vibrasi. Ya sama juga kayak kita memancarkan gelombang energi vibrasi. Nah, masalah tempat. Jangan tempat. Ya di sini saja sekarang ada Pak Wayan. Ada sini ya. Ada. Cuma ini kembali kalau ada orang-orang yang peka ya. Nah, kalau dalam aspek psikologi ini ya, manusia ini kan ada 3 tipe ya. Tipe auditori, jadi dia lebih aspek pendengarannya yang lebih tajam. Kedua aspek visual, dia penglihatannya. Dan kino, rasa. Nah, kalau dia misalnya aspek rasanya kuat, ya dia mungkin tidak melihatnya, langsung dia rasain. Tapi dia rasa kadang-kadang. Atau Wayan pernah nggak? Ya, misalnya ke rumah mau cari mau beli rumah misalnya. Yang ditawarkan, kita masuk ke rumah yang nggak pernah ditempati. Begitu kita masuk kadang-kadang kan jering bulunya gitu kata orang Bali. Itu salah satu semacam interaksi dengan keberadaan makhluk halus itu. Tetapi kembali juga, walaupun makhluk-makhluk halus itu tidak semuanya mereka jahat Pak Wayan. Makhluk hidup itu kalau kita makhluk halus itu kalau kita lihat dari aspek spiritual ini ya justru keberadaan mereka kalau menurut konsep Hindu ya kita harus hidup saling berdampingan. Jadi nggak bisa juga mengusir, tidak diusir, kasar aja tidak menjahati atau nantangin, atau nantang tidak. Justru kita sebagai seorang yang sudah spiritual, menyadari keberadaan itu, yaitu juga adalah bagian dari aspek manifestasi ciptaan Tuhan. Yang itu yang kita harus bukan kita mengusir dia, justru kita menolong mereka. Dengan apa? Dengan memancarkan energi yang positif, cinta kasih. Nah, itu yang disebut dengan dalam Hindu pelimpahan jasa. Nah, ada kan misalnya kalau ada orang meninggal tuh ditabrak itu, ya kan ada ulapan dan macaru ya. Pokoknya intinya dibikinkan niatnya lah. Itu adalah bagian dari proses pelimpahan jasa. Memberikan dia tuntunan dengan doa-doa dan persembahan itu. Kita berharap anugerah atau blessing Tuhan itu, Sang Yang Widi itu menuntun dia untuk yang lebih luhur sehingga nanti mencapai penyempurnaan. Jadi hantu dimanapun ada, ya jangan kita usir, jangan nantang, jangan ditantang, karena mereka lebih dulu ada. Jadi kalau kita baik, sebenarnya hantu itu tidak mengganggu Pak. Malah menolong bahkan menolong. Jadi kalau ada hantu, kita bisa bersahabat. Dalam arti kita bisa berdampingan tidak mengganggu dia, dia juga tidak akan mengganggu kita. Justru kita punya
rumah atau tempat itu akan dia bantu untuk lindungi dari orang-orang yang niat-niat jahat, mau nyuri, mau ngerampok, benar, begitu. benar. Ya. Nah, Pak Made pernah punya pengalaman nggak, Pak? Ya. Pak Made? Barangkali punya pengalaman horor, Pak Made. Ya. Kalau pengalaman itu memang saya dari kecil itu banyak, Pak Wayan, pengalaman itu. Ya. Okay. Nah, tapi ada yang satu yang sangat luar biasa, ya. Waktu apa namanya? Yang kejadian waktu kurang lebih itu tahun 2016, 2016, ya. Saya ingat banget tahun 2016 itu ketika saya pindah menempati rumah baru. Nah, di rumah baru itu anak-anak itu kan kamarnya masing-masing. Ya. Ya. Jadi malam-malam itu jam 12:30 lah itu. Anak-anak itu tiba-tiba gedor-gedor ke kamar. 1 malam. Malam ketakutan dia. Jadi ketakutan lah. Akhirnya nggak berani tidur di kamarnya sendiri. Nah, kalau saya belum merasakan itu. Ya apa? Berjalannya waktu. Ya itu kurang lebih ada 6 bulanan itu ya. Nah, saya punya pengalaman itu. Pengalaman pertama tidur itu seperti kayak kededep gitu ya. Tapi karena kita setengah sadar gitu. Iya, kayak ditekan gitu. Iya. Kayak ditekan. Ya. Jadi, karena saya sudah terbiasa kita meditasi, ya kita tidak melawan, tidak memberontak, tidak panik, tapi dengan penuh kesadaran menyadari proses itu. Lama-lama dia hilang tuh Pak Wayan. Ya. Nah, beberapa harinya lagi, saya mengalami kejadian yang sama lagi, tapi tidak diinjak kayak ditekan kayak ditekan gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak susah napas. Kita susah. Ya, benar. Tapi yang penting kita tuh tenang, Pak Wayan. Dia akan lepas sendiri. Betul. Plus dengan penuh kesadaran kita pancarkan energi cinta kasih. Benar. Ya. Nah, yang berikutnya ini beberapa harinya itu saya tidak mengalami seperti yang kejadian yang pertama. Kayak susah napas, duduk gitu. Tapi mimpi. Saat yang mimpi sadar badannya itu dibikin lemes. Dan si hantu ini dia, saya mulai lihat wajahnya dalam mimpi ini. Dia apa wajahnya tuh? Perempuan yang masih, kalau nggak salah saya lihat sih kurang lebih anak yang usia umur 13-14 tahun. Masih muda dah. Masih muda. Rambutnya panjang dia. Panjang. Ya. Jadi dia mimpi, tapi saya dapat nangkap mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Cuma karena seperti mengganggu begitu. Seperti kita merasa terganggu gitu. Akhirnya saya terbangun dan keluar. Dia memang benar ada duduk di tangga mau pintu masuk. Dia duduk, itu kan tangga ada 3. Dia persis duduk di tangga kedua. Jadi ini saya bukan mimpi lagi Pak Wayan. Saya bangun, saya buka pintu, saya ngobrol sama dia. Saya bilang, sudah kamu pergi saja, ya. Jangan ganggu lagi. Nah, saya duduk di ruang tamu, saya pancarkan energi cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya limpahkan ini untuk dia. Dan dia hilang. Saya keluar lagi, dia hilang. Dah saya tutup, saya tidur lagi. Dan semenjak itu nggak pernah muncul lagi. Ya, jadi pengalaman saya pribadi itu juga menguatkan bahwa sebenarnya hantu atau makhluk halus itu kalau kita tidak jahat sama mereka, tidak bersahabat. Tidak bersahabat, mereka sebenarnya justru kalaupun dia seperti mengganggu sebenarnya mereka sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini yang pengalaman saya Pak Wayan ya. Sehingga ketika kita melihat dari dimensi spiritual, justru kita membantu makhluk halus itu atau hantu-hantu itu untuk mendapatkan evolusi kehidupan, alam-alam kelahiran yang lebih
baik. Lebih baik ya. Dia meningkat ya. Meningkat. Ya, planet-planet Karena yang lainnya. Ketika kita mengirimkan energi yang positif, kebaikan buat dia, itu karma baiknya akan kembali ke kita. Karena kan dia sendiri kan memang nggak bisa berdoa ya. Karena dia kan memang jadi ya justru itu. Ya. Dia yang dia butuhkan sebenarnya ya, doa kita sebagai kita dengan yang positif, dengan doa, dengan energi cinta kasih, dia mendapatkan cahaya. Tidak berada dalam kegelapan. Ya, kita sebagai instrumennya lah untuk menyampaikan doa itu. Betul. Ya. Sehingga biar untuk meningkatlah ininya dia. Evolusinya mereka itu. Jadi kita maka di dalam agama Hindu bahwa makhluk-makhluk yang rendah menempati lokal-lokal alam berbeda atau buta kalau ya. Makanya kan kita ada kayak kalau mau nyepi kan ada mecaru tuh. Ya, taurus ke sana. Ya. Itu juga untuk artinya keseimbangan. Ya, bukan sekedar keseimbangannya. Implementasi dari bahwa kita sebagai seorang Hindu itu menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Sang Yang Widi. Ya, bukan berarti kita menyembah mereka ya. Tapi itu. Jadi menjaga keseimbangan. Ya, karena apa? Karena konsep Mahawakya daripada kita sebagai seorang Hindu itu kan banyak Pak Wayan. Misalnya Tattwa Masi. Ya. Kan itu juga Trihita Karana itu. Ya. Jadi konsep hubungi kita dengan Tuhan secara vertikal pada Tuhan, horizontal. Ya, keharmonisan kita berdampingan dengan manusia sama manusia dan pada alam. Ya. Jadi ya itu tadi. Hidup bagaimana keharmonisan keharmonisan berdampingan. Karena setiap makhluk itu masing-masing mereka sedang menjalani proses penyempurnaan. Jadi kita tidak berhak untuk mentang-mentang kita mau tempat rumah itu, kita usir dia. Ya, nantangin. Ya, padahal sebenarnya yang bikin kita tidak baik bukan dari hantunya sebenarnya. Pikiran kita sendiri. Karena apa yang kita proyeksikan, itu akan terjadi. Akan kembali ke kita. Nah, kalau misalnya di tempat yang baru kita tempati, misalnya rumah, wah ini ada hantunya. Ya, kita panggil, misalnya bikinkan upacara. Niatnya bahkan di saudara kita di agama Buddhis, itu juga ada Pak Wayan. Kalau ada mau bantu begitu, mereka ada panggilkan Bante, baca parita. Nah, nanti di air itu lewat blessing yang tirta lah kalau kita nah, diberikan untuk mereka sehingga mereka juga merasakan kedamaian, kebahagiaan. Gitu. Ya, makanya kan di kita ini kan sebelum melakukan persembahyangan dan lain sebagainya kan diperlukan selalu dulu kan, ngepetis dulu. Betul. Dibersihkan. Jadi tujuannya itu kita bersih, mereka juga bersih. Kita bahagia, mereka juga bahagia. Kita damai. Tidak saling mengganggu. Tidak bisa kita bahagia damai sendiri. Tidak ada keseimbangan. Jadi keharmonisan itu seperti Pak Wen tadi bilang, Trihita Karana tadi itu. Itu harus kita selalu implementasikan. Jadi saya rasa cukup seru juga perbincangan kita pada sore hari ini Pak Made. Kita pada prinsipnya bahwa hantu atau dunia lain memang itu ada di dalam agama apapun yang mungkin ada dan di sini kita sebagai umat yang katakanlah makhluk yang lebih tinggi derajatnya kita juga harus menghormati yang makhluk-makhluk yang rendahan seperti Buddha Kala yang terus disebutkan tadi sama Pak Made. Kita saling menghormati bukannya kita saling hidup berdampingan dengan harmonis, damai. Tuh kita dengan makhluk yang nggak nyata aja kita harus berdampingan berdamai. Apalagi yang nyata. Filosofi dalam Hindu itu adalah bukan yang tinggi saja dihormati, tapi yang rendah pun dihormati. Jadi tidak ada yang tidak hormati. Kenapa? Karena semua adalah manifestasi Iswara, manifestasi Sang Yang Widi. Nah, jika kita punya kesadaran seperti ini, tidak ada ketakutan apapun, Pak Wayan. Karena
kita semua melihat keilahian. Keilahian. Ya. Jadi sebetulnya hantu dan lainnya ya tergantung pikiran kita, cara pandang kita. Cara pandang kita. Kalau kita melihatnya tidak baik, serem dan sebagainya, ya pantulan itu kembali kepada kita. Ya. Oke, Pak Made. Ya. Terima kasih semuanya atas ilmunya, Sama-sama berbagi kepada kita umat Indo dan sahabat Moksa Channel, sukses semua. Kita para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.